Hai, ini gue Anglit dengan rambut berantakan. Gue akan cerita kisah seram yang dialami oleh para polisi. Yuk, simak. Ini ada cerita sewaktu aku sedang berada di Akademi Kepolisian, di mana temanku menceritakan kisah yang baru didapatnya beberapa saat yang baru lalu. Jadi aku akan meneruskannya ke kalian. Ada pasangan suami istri yang tampaknya kehidupan mereka seperti normal orang kebanyakan, di mana semuanya tampak begitu indah dan tampak begitu seperti biasanya lah. Mereka punya rumah yang bagus dan berpagar putih dan 2 anak, serta sedang mengharapkan satu kehadiran anak lagi. Juga mereka memiliki 3 mobil untuk membantu mobilitas mereka. Suatu hari pasangan suami istri ini bangun pagi dan memulai aktivitas rutin mereka. Si suami seperti biasa menyium kening istrinya dan pamit pergi. Tidak ada yang aneh, kecuali pada saat sang istri menemukan kalau kacamata suaminya ketinggalan. Si istri sangat tahu bahwa suaminya akan sangat membutuhkan kacamata itu. Jadi ia menelpon suaminya tapi tidak diangkat. Kemudian si istri berpikir, aku akan mengantarkan ini ke suamiku karena kebetulan tempat kerjanya tidak jauh dari rumah. Jadi si istri pun pergi mengendarai mobil ke kantor suaminya. Tetapi di tengah perjalanan ia melihat ada mobil suaminya sedang parkir di pinggir jalan. Kemudian ia pun menepi. Ia melihat suaminya sedang berdiri menatap sesuatu yang entah apa yang sedang diperhatikan. Kemudian si istri pun memanggil suaminya dan suaminya itu pun menoleh. Tampak si suami mengeluarkan sesuatu yang kelihatan seperti korek api dan ia menyalakannya. Hingga seketika api menyambar tubuh suaminya dan membakarnya. Tidak ada yang tahu kenapa si suami melakukan hal itu. Mungkin aja si suami terlibat perselingkuhan atau dia banyak hutang. Who knows? Ini adalah cerita pamanku yang menjadi polisi di Hong Kong. Pamanku ini sedang patroli di jalan dan ia menerima laporan ada yang komplain tentang bau yang tidak enak. Bau yang mencurigakan yang berasal dari apartemen terdekat di mana pamanku saat itu sedang berada. Jadi paman segera menuju ke lokasi dan bertemu dengan orang yang membuat laporan itu. Lalu ia segera mencari tahu dari mana bau itu bersumber. Pamanku mendatangi pintu apartemen sebelah orang itu dan ia pun mulai mengetuk pintunya. Ada seorang gadis kecil kira-kira berusia 5-6 tahun yang membuka pintunya. Pamanku ini diberitahu kalau mereka yang tinggal di apartemen itu adalah imigran dari Cina. Ia melihat di meja makanan yang baru dimasak, kemudian ia pun segera masuk ke dalam kamar dan mendapati sumber bau tersebut, yaitu mayat seorang wanita. Kemudian pamanku ini agak bingung dengan makanan yang baru dimasak itu, karena nampaknya gadis kecil ini belum cukup tinggi untuk dapat memasak di kompor itu. Dan lagi pula Chinese food ini kan terlalu rumit dimasak untuk gadis yang masih kecil. Jadi bertanyalah pamanku kepadanya, siapa yang memasak ini? Gadis kecil itu menjawab, kalau yang memasak adalah mamanya. Setelah itu pamanku mencari tahu keberadaan ibu ini karena kasihan juga kan, gadis kecil ini tinggal seorang diri, sementara neneknya yang wanita yang ditemukan di kamar itu sudah meninggal. Dan akhirnya pamanku menemukan kalau ibu si gadis kecil ini baru saja meninggal beberapa minggu sebelumnya karena stroke. Ini creepy. Oke, next. Aku kerja di Departemen Kepolisian kampus. Suatu malam kami mendapat telepon yang mengatakan kalau ada anak-anak yang bermain di asrama yang sudah tutup. Asrama itu ditutup karena sudah cukup tua dan sedang mau direnovasi. Bersama partnerku kami menuju ke lokasi. Asrama itu ada 3 tingkat, jadi kami tidak butuh waktu lama untuk mencari anak-anak itu yang tampaknya mereka sedang uji nyali. Mereka ini ada 3 orang dan membawa banyak perlengkapan mereka seperti kamera dan barang-barang lainnya. Jadi aku pun tanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka bilang kalau ada gadis yang meninggal di situ dan mereka ini mau merekam suaranya. Kami tidak percaya hantu, jadi kami pun tertawa. Aku mulai bertanya-tanya aktivitas mereka, sementara partnerku itu memeriksa sekeliling. Seketika kami mendengar suara jeritan dari luar dan segera partnerku itu beralih keluar. Aku bertanya kepada anak-anak itu, apakah ada orang lain yang bersama mereka? Mereka jawab tidak. Aku panggil partnerku lewat radio, tetapi ia tidak menjawabnya. Kemudian aku segera menyuruh anak-anak itu untuk turun. Aku panggil partnerku itu lagi, tetapi ia masih belum juga mau menjawab. Jadi setelah aku meminta KTP anak-anak itu, aku mencari partnerku. Dan kemudian aku melihat partnerku sedang ada di lantai dasar
dan mengarahkan senter ke lantai basement. Saat aku mendekatinya, ia berbisik. Aku dengar ada suara langkah kaki di bawah sana. Aku bilang ke dia, yuk kita lihat sama-sama. Tapi ia melarangku. Ia bilang kalau ia sudah memeriksanya ke bawah dan tidak ada apa-apa di sana. Kami pun keluar dan meminta bantuan melalui radio yang ada di mobil, karena tampaknya radioku itu tidak berfungsi di dalam gedung. Dan tak lama datang 2 polisi yang juga ikut membantu mencari apa ada orang lain yang di asrama itu. Kami berempat mencari dan tidak menemukan apa-apa. Suara apa itu? Aku sudah diberitahu kalau ada filantropis yang meninggal. Aku mengenalnya. Dia pendiam dan ia telah lama menderita sakit yang sewaktu-waktu dapat membunuhnya sebelum usianya mencapai umur 40 tahun. Yang akan memisahkan dirinya dari keluarga serta anak-anaknya. Pria ini sering memberikan donasi ke yayasan amal dan terlebih ia secara rutin setiap tahun memberikan donasi untuk seorang janda agar janda ini dapat menggunakan uangnya untuk keperluan sehari-harinya. Otopsi ini dilakukan dan ternyata didapati kalau pria ini sepertinya dibunuh. Dia overdosis. Jadi kami pun menyelidiki kasus ini. Namun tampaknya tidak ada petunjuk siapa yang melakukannya. Bertahun-tahun kemudian, istri dari filantropis ini mengirimi kami surat. Dan di surat itu berisi kalau ia memberi dosis berlebih pada suaminya agar ia tidak merasa sakit lagi. Hal yang tidak terpikirkan. Aku pernah bekerja di panti jompo. Di sana aku bertemu dengan pensiunan polisi yang menceritakan kisahnya yang misterius. Jadi waktu itu awal abad ke-20 di mana ada 9 perampok yang terbagi menjadi 2 tim dan mereka merampok 5 tempat yang berbeda dalam waktu yang singkat di satu hari yang sama itu. Semua diasumsikan 2 kelompok ini dengan memakai seragam yang sama, melarikan diri dengan memakai mobil yang sama, serta senjata dan gelagat-gelagatnya semuanya identik sama menurut para saksi. Jadi perampok-perampok ini pun ditangkap dan kasusnya ditutup. Kecuali adanya fakta kalau perampok ini mengatakan mereka hanya merampok 4 tempat saja, bukan 5. Apa yang ganjil di sini adalah ada orang yang berada tepat di tempat kejadian, di mana pada perampokan yang keempat itu terjadi kira-kira 10 menit setelah perampokan yang ketiga dimulai, dan perampokan kelima terjadi hanya berselang 1 menit dari perampokan keempat. Hal yang cukup aneh. Jadi polisi pun kembali membuka kasus ini dan menanyai mereka, para perampok ini, dan tetap didapat kesimpulan yang sama kalau mereka hanya merampok 4 tempat. Jadi kenapa bisa dilaporkan ada 5 tempat? Aku harap kamu suka dengan videoku ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Nantikan semua videoku yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay healthy!